Bab 374. Inilah cara aku bicara tentang kebenaran. Pilar tahu. Mendengar ini, semua orang memandang Michil. Michil mengangguk. Di dunia surga yang jauh, ada sebuah pilar tahu. Tidak ada yang tahu asal-usul pilar tahu ini, hanya tahu itu berisi ajaran tertinggi. Itu orang yang bisa meninggalkan nama mereka di atasnya adalah super jenius yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia melirik semua orang dan tersenyum pahit. Sejauh ini, hanya 3 dari kami di dunia utara yang dapat meninggalkan nama di sana, dan salah satunya adalah pendiri Akademi Daoyi, Dekan Mu Daoyi. Semua orang tampak serius. Mu Daoyi tidak diragukan lagi adalah legenda bagi semua orang. Michil berkata lagi, Akademi Daoyi kita masih lumayan di dunia utara ini, tapi kalau kita taruh di dunia selatan dan dunia surga. Bicara sampai di sini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua orang sudah mengerti apa maksudnya. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, kenapa kita harus meremehkan diri sendiri? Jika orang lain lebih kuat dari kita, itu adalah hal yang baik. Itu membuktikan bahwa kita masih memiliki ruang untuk tumbuh dan punya tujuan untuk dikejar. Setelah berbicara, dia menepuk bahu Michil dan tersenyum, percaya pada diri sendiri, kita juga tidak lebih buruk dari yang lain. Michil berpikir sejenak, lalu mengangguk, saudara Ye benar, mentalitas kita harus diperbaiki. Mile tertawa dan berkata, kalian berkultivasi di sini, aku harus melakukan sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Mile pergi, Michael tiba-tiba menatap Geralt, apakah saudara Ye baru saja masuk lembaga internal? Geralt mengangguk, baru saja masuk. Michil berkata dengan ringan, kekuatan Mile benar-benar tak terduga. Geralt. Setelah Mile meninggalkan Akademi Daoyi, dia langsung pergi ke kota Daoyi, dan segera dia menemukan kamar dagang. Kamar dagang Taihe. Setelah Mile memasuki kamar dagang, seorang wanita cantik menyambutnya. Dia melirik Mile dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu butuhkan? Mile berkata, aku membutuhkan 3 barang, kayu jiwa, teratai pelindung hati, bunga pematung jiwa. Apakah ada? Wanita lembut itu melirik Mile, yang mulia, ini bukan barang biasa. Mile tersenyum dan berkata, apakah kamu takut aku tidak mampu membelinya? Wanita cantik itu berkata dengan cepat, bukan seperti itu, hanya saja. Mile tersenyum dan berkata, bisakah kamu membuat keputusan? Jika tidak bisa, biarkan orang yang bisa membuat keputusan untuk berbicara denganku. Wanita cantik membungkuk sedikit, kalau begitu tolong tunggu sebentar, yang mulia. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjalan keluar. Lelaki tua itu melirik Mile, kamu menginginkan 3 barang itu. Mile mengangguk. Orang tua tersenyum dan berkata, ketiga barang itu tidak biasa, terutama teratai pelindung hati, itu sangat berharga, setidaknya 100.000 kristal murni ungu. 100.000. Mendengar ini, Mile merasa lega. 100.000 kristal murni ungu tentu saja sangat mudah baginya. Mile berkata dengan cepat, kalau begitu tolong bawakan ketiga barang itu. Orang tua melirik Mile dan berkata sambil tersenyum, sepertinya yang mulia bukan orang biasa, aku ingin tahu siapa kamu. Mile sedikit tidak sabar, hanya seorang kultivator lepas, yang mulia, aku membutuhkan 3 barang itu segera. Orang tua tersenyum dan berkata, tamu terhormat ini, kamar dagang aku tidak memiliki 3 barang ini. Mendengar ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi dingin, apanya tidak ada. Orang tua berkata lagi, jangan salah paham,
maksud aku tidak ada di sini. Namun, kita dapat mentransfer barang dan memakan waktu sehari. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu transfer barangnya, sesegera mungkin. Orang tua tersenyum dan berkata, kamu harus membayar 200.000 kristal murni ungu sebagai deposit lebih dulu. Jika teman kecil itu tiba-tiba tidak menginginkannya, kami tidak akan mengembalikannya. Deposit. Miley ragu-ragu, lalu menekuk jarinya. Sebuah cincin penyimpanan terbang di depan orang tua itu. Di dalam cincin penyimpanan itu, persis 200.000 kristal murni ungu. Orang tua menyimpan cincin penyimpanannya sambil tersenyum, lalu berkata, silakan datang besok, yang mulia. Miley melipat tinjunya, kalau begitu repotkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan kamar dagang Taihe, Miley kembali ke Akademi Daoi. Di dalam rumah kayu, Miley memasuki menara penjara alam. Teknik pedang. Kini, dia akhirnya bisa tenang dan mempelajari teknik pedang yang diberikan oleh sosok di dunia abu-abu sebelumnya. Teknik pedang ini tidak memiliki nama, tapi dia bisa merasakan bahwa teknik pedang ini sangat kuat. Miley mulai belajar, tak lama kemudian, dia menemukan fitur dari teknik pedang ini. Fitur terbesar dari teknik pedang ini adalah kekuatan ledakannya. Kekuatan ledakan saat pedang ditarik. Teknik pedang ini berbeda dengan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, yang kekuatannya berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan diri, dan teknik pedang itu murni tentang kekuatan dan kecepatan. Keduanya benar-benar berbeda. Memikirkan hal ini, tiba-tiba muncul ide di benak Miley, bisakah dua teknik pedang yang berbeda ini digabungkan menjadi satu? Digabungkan. Miley sedikit bersemangat karena dia mengetahui, ini sebenarnya sangat mungkin. Miley tidak hanya memikirkannya, tetapi mulai melakukannya segera, tetapi begitu dia mencobanya, dia mengalami masalah. Yaitu sarung pedangnya. Dia menemukan sarung pedang biasa sama sekali tidak bisa menahan kedua jurus pedang tersebut. Harus menemukan sarung yang tepat. Tidak ada sarung pedang, jadi sementara Miley hanya bisa menyerah menggabungkan dua teknik pedang. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah belajar dan benar-benar memahami teknik pedang ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dan pada hari kedua, Miley meninggalkan menara penjara alam, dan kembali lagi ke kamar dagang Taihe di kota Daoi. Orang yang menyambutnya adalah wanita cantik kemarin. Miley tersenyum dan berkata, tolong beritahu juga manajer kamar dagang kamu, bilang aku kemari mengambil barang. Wanita cantik mengangguk sedikit, tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu keluar. Dia berjalan ke depan Miley dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, manajer Su tidak ada di sini. Miley sedikit mengernyit, dia memintaku untuk mengambil barang hari ini, kenapa tidak ada di sini? Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, silakan kembali besok. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat ini, Miley mengerutkan kening lebih dalam. Dia terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Keesokan harinya, Miley datang ke kamar dagang Taihe lagi. Dia melihat wanita cantik itu lagi. Tepat saat akan berbicara, wanita cantik itu berkata, Tuan Su tidak ada di sini, tamu terhormat datang lagi lain hari. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Miley tiba-tiba menghalangi wanita cantik itu. Wanita cantik itu sedikit mengernyit. Miley tersenyum dan berkata, dia tidak ingin bertemu denganku, kan? Wanita cantik berkata dengan nada lembut, manajer Su tidak ada di sini. Miley tiba-tiba membanting ke kanan. Boom! Tidak jauh di sana, tembok itu hancur.
seorang lelaki tua muncul di sana. Itu adalah manajer Su. Miley menunjuk ke manajer Su yang berada tidak jauh, berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu bilang dia tidak ada di sini?" Wanita cantik memandang Miley dan tidak berbicara. Pada saat ini, manajer Su, yang berada tidak jauh, berjalan ke depan Miley, ekspresinya tenang. "Kenapa, Yang Mulia akan menggunakan kekuatan di sini?" Miley tersenyum dan berkata, "Tidak berani, aku di sini hanya untuk mendapatkan barang yang aku butuhkan. Yang Mulia berikan kepadaku, aku akan segera pergi." "Barang?" Manajer Su tanpa ekspresi, "Barang apa? Aku tidak tahu." Mendengar ini, Miley langsung senang. Dia tersenyum dan berkata, "Kamar dagang Taihei ini ternyata adalah toko gelap." Manajer Su sedikit menyipitkan matanya, cahaya dingin berkedip di matanya. "Yang Mulia, tidak boleh bicara omong kosong." Suara itu jatuh, 6 orang tiba-tiba muncul di belakangnya, semuanya adalah Master Alam Breaker. Manajer Su memandang Miley dengan dingin. "Dinding barusan bernilai 100.000 kristal murni ungu, tinggalkan 100.000 kristal murni ungu agar tetap hidup." 100.000 kristal murni ungu. Miley berpikir sejenak dan tersenyum, "Apakah kamu yakin mau?" Manajer Su berkata dengan suara rendah, "Mengapa tidak?" Miley menjentikkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan terbang di depan manajer Su. Manajer Su melirik ke cincin penyimpanan, kebetulan ada 100.000 kristal murni ungu di dalam cincin penyimpanan. Manajer Su menyimpan cincin penyimpanannya dan menatap Miley, "Pergilah." Miley tersenyum, berbalik dan pergi. Manajer Su dan yang lainnya tidak menghentikannya. Pada saat ini, wanita cantik yang berada tidak jauh tiba-tiba berkata, "Kenapa tidak membunuhnya, agar tidak muncul masalah di masa depan?" Manajer Su berkata dengan suara rendah, "Untuk apa bunuh dia? Hanya alam Arhon sejati, biarkan dia balas dendam. Jika dia tidak membalas dendam, bagaimana aku bisa menghasilkan lebih banyak uang?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Miley meninggalkan kamar dagang Taihei, dia segera kembali ke Akademi Daoi. Di dalam menara api ungu, Miley menemukan Gerald dan yang lainnya. "Apa, Saudara Ye, kamu diperas oleh kamar dagang Taihei 10 juta kristal murni ungu." "Sialan, 10 juta kristal murni ungu. Apakah kamar dagang Taihei ini gila? Beraninya memeras Akademi Daoi kami. Ayo, jalan, pergi beritahu tetua utama." Setelah itu, semua orang hendak pergi mencari tetua utama. Pada saat ini, Miley tiba-tiba berkata, "Untuk apa cari tetua utama? Masalah ini kita selesaikan sendiri. Ayo, saudara-saudara, ikut aku ke kamar dagang Taihei." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Gerald dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Dalam perjalanan, Gerald berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, kamar dagang Taihei ini tidak sederhana. Ini adalah kamar dagang terbesar di dunia utara kita, dan sumber daya keuangannya luar biasa. Jaringannya juga luar biasa luas, kita harus berhati-hati." Miley mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Hati-hati. Semuanya, hati-hati, kali ini kita berbicara tentang kebenaran." Mendengar ini, ekspresi Gerald sedikit lega. Berbicara tentang kebenaran, berarti masalahnya tidak akan terlalu besar. Segera, Miley datang ke kamar dagang Taihei dengan 12 siswa dari lembaga internal. Kedatangan begitu banyak master dan begitu tiba-tiba dari secara alami mengejutkan kamar dagang Taihei. Segera, beberapa Master Alam Breaker berdiri di depan Miley dan yang lainnya. Pemimpin di antara mereka adalah Manajer Su. Melihat Miley, Manajer Su sedikit tercengang,
lalu dia melirik beberapa orang di samping Mile, dan segera ekspresinya menjadi serius. Karena yang datang semuanya alam breaker, kecuali Mile tentunya. Di samping Mile, Geralt memandang manajer Su, saudara Ye, apakah dia yang memeras 10 juta kristal murni ungu? Mile mengangguk, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Itu dia memeras 10 juta kristal murni unguku. Mendengar ini, manajer Su tercengang, kemudian menjadi marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu. Pada saat ini, Mile di depannya tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan saat berikutnya, pedang menusuk langsung ke tenggorokannya. Percikan darah. Mendengar ini, semua orang tercengang. Geralt memandang Mile dengan wajah penuh keheranan. Saudaraku, bukankah kamu ingin bicara tentang kebenaran? Mile berkata dengan suara rendah, inilah cara aku bicara tentang kebenaran. Geralt bersambung.